Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan nikmat dan karunia serta segala rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan banyak kesempatan untuk bertaubat dan bersyukur dan juga beribadah kepadanya. Selawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umat-umatnya yang senantiasa istiqamah berada di bawah naungan sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Hadirin para pendengar sekalian, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Insyaallah ini merupakan kajian perdana kita dalam pembahasan kitab yang sebenarnya ini merupakan kitab yang sangat penting untuk dikaji oleh kita semua yang bercita-cita menjadi ahlul Quran, yang menambahkan dirinya dan keturunannya menjadi ahlul Quran. Sebuah kitab yang sebenarnya bisa menjadi salah satu referensi atau pedoman bagi kita semua dalam rangka mencapai derajat ahlul Quran, yang insyaallah kajian ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Insyaallah kajian ini saya ambil dari referensi kitab Hal As-Salaf Ma'al Quran yang ditulis oleh Syekh Dr. Badar bin Nasir Al-Badar. Ya, beliau adalah seorang pengajar ilmu-ilmu Al-Quran di Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Dan beliau juga merupakan salah seorang ulama di negara Saudi Arabia. Dan beliau banyak mengeluarkan buku-buku yang bertemakan tentang Al-Quran. Dan semua bukunya, apabila telah membaca karya-karya beliau, itu sangat luar biasa sekali. Pemaparan-pemaparannya juga cukup jelas dan bahasa-bahasanya juga mudah. Dan insya Allah kita jadikan salah satu kitab
yang beliau tulis ini sebagai referensi kita ya, dalam kajian yang bertemakan keadaan salaf dengan Al-Quran. Dan yang dimaksud salaf di sini adalah generasi-generasi Islam terdahulu, mulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabatnya, kemudian generasi setelahnya, yaitu tabi'in dan tabi'un tabi'in. Insyaallah mereka yang nanti akan disebutkan satu persatu bagaimana kisahnya di dalam kajian yang insyaallah akan kita lakukan secara rutin di hari Jumat, Sabtu, dan Ahad insyaallah. Yang mereka semua adalah orang yang sudah sukses mencapai derajat ahlul Quran. Sehingga tatkala kita ingin mengikuti jejak mereka, maka apabila kita ingin menjadi ahlul Quran, maka sudah semestinya kita mengikuti jejak suksesor kita. Itu orang yang telah terbukti dapat mencapai derajat tersebut. Bukan orang yang sekedar jago jualan teori. Bukan orang yang sekedar berbicara atau memotivasi sana sini, gembar-gembar sana sini. Akan tetapi dirinya tidak mampu dalam menerapkan dan mempraktekkan apa yang dibaca atau terkandung dalam Al-Quran. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah itu pernah berkata, yang dimaksud ahlul Quran itu bukan orang yang sekedar menghafal dan membacanya saja. Ahlul Quran sejati itu adalah orang yang mengamalkannya meskipun ia belum hafal Al-Quran. Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan serta tidak melanggar batasan-batasan yang digariskan oleh Al-Quran. Maka mereka itulah yang dimaksud Ahlul Quran, keluarga Allah serta orang-orang pilihan Allah. Mereka lah hamba Allah yang paling istimewa. Adapun orang yang hafal Quran, orang yang membaguskan bacaan Qurannya, membaca setiap hurufnya dengan baik, namun jika ia menyepelekan batasan-batasan yang digariskan Al-Quran, ia bukan termasuk dari Ahlul Quran. Tidak pula termasuk dari orang-orang khususnya Allah. Hadirin, masih kata Syekh Shalih Fauzan, jadi Ahlul Quran itu adalah orang yang berpedoman dengan Al-Quran dalam gerak-gerik kehidupannya. Ia tidak menjadikan selain Al-Quran sebagai panutan. Mereka mengambil fikih, hukum-hukum dari Al-Quran, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam beragama. Maka cukuplah firman Allah Azza wa Jal berikut ini untuk menunjukkan betapa tinggi kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang dianugerahi pemahaman Al-Quran dengan benar. Sebagaimana Allah yang telah Allah sampaikan di dalam Quran surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Maka itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dan juga bahwa Al-Quran sama-sama kita ketahui juga dapat menjadi penyembuh bagi manusia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 57, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.
Hadirin, ada satu kisah yang dinukilkan atau diceritakan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Suatu ketika ada sejumlah orang sahabat Nabi berangkat pada sebuah perjalanan. Saat tiba di sebuah pemukiman, maka mereka memutuskan untuk beristirahat. Mereka minta kepada warga sekitar untuk mau menjamu mereka sebagai tamu. Tapi permintaan mereka ditolak. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba orang yang paling dihormati atau tokoh di perkampungan itu tersengat binatang. Lalu warga di daerah itu saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk membantu menyembuhkan pemimpin mereka itu. Namun gak berhasil. Nah, salah satu warga itu mengusulkan, bagaimana jika kita datangi rombongan yang baru tiba tadi? Siapa tahu di antara mereka ada yang bisa menyembuhkannya. Maka warga-warga pun menyetujui usul tersebut dan akhirnya mendatangi para sahabat Nabi SAW yang tadi ditolak. Lalu mereka berkata, "Oleh rombongan asing, baru saja terjadi insiden. Pemimpin kami tersengat oleh binatang. Kami sudah berusaha untuk menyembuhkannya, namun tidak ada hasil yang memuaskan. Apakah ada di antara kalian punya sesuatu yang mungkin dapat menyembuhkannya?" Kemudian salah seorang di antara sahabat Nabi itu berkata, "Ya, aku bisa menyembuhkannya dengan seizin Allah. Tapi kami baru saja meminta kalian untuk menerima kami sebagai tamu dan kalian menolak. Oleh karena itu, aku tidak mau mengobatinya kecuali jika kalian mau memberikan sesuatu kepada kami." Lalu warga pun bermusyawarah. Dia menemukan dan kemudian mengambil keputusan bahwa mereka akan memberikan sekawanan domba jika rombongan itu berhasil menyembuhkan pemimpin mereka. Nah, sahabat Nabi itu akhirnya menyetujuinya. Lalu ia mulai pengobatannya dengan meludah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan seakan terlepas dari jeratan, terlepas dari belenggu, ya, pemimpin perkampungan yang tadi sakit itu langsung berdiri dan berjalan seolah-olah nggak pernah merasa sakit sebelumnya, tanpa merasa sakit sama sekali. Akhirnya warga perkampungan itu, ya, warga kampung itu pun memberikan sekawanan domba kepada para sahabat sesuai janji mereka di awal. Lalu salah satu sahabat langsung berkata, "Kalau begitu mari kita bagikan domba-domba ini." Namun sahabat yang tadi mengobati pemimpin kampung itu berkata, "Jangan dulu. Tunggu sampai kita beritahukan kepada Rasulullah SAW, baru kita bisa lakukan apa saja sesuai titah yang beliau perintahkan." Singkat kata mereka pulang. Kemudian bertemu Rasulullah SAW dan menceritakan tentang kejadian itu kepada Rasulullah. Maka beliau pun berkata, "Bagaimana kamu sudah tahu bahwa bacaan Al-Fatihah itu bisa menjadi obat?" Lalu Rasulullah melanjutkan, "Kalian sudah melakukannya dengan benar perihal transaksi pengobatan yang tadi. Ya, dan sekarang kalian sudah boleh membagikan domba-domba itu. Tapi jangan lupa untuk menyisihkan satu bagian untukku." Dan beliau pun tertawa. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran juga bahwa pentingnya kita menjadi ahlul Quran dan mengerti atau faham apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sangat penting. Sangat penting. Sehingga tentunya kita tidak hanya berusaha untuk membagus-baguskan bacaan kita dengan nada-nada yang disampaikan atau nada-nada yang beredar di pasaran, akan tetapi juga
kita berusaha untuk mentadaburi dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena karena memang tujuan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala di dalam menurunkan Al-Qur'an ya kepada kita umat manusia adalah untuk diikuti sebagai pedoman hidup, sebagai panduan ya, sebagai petunjuk ya bagi umat manusia di dalam mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Bukan hanya sebagai dihafal ya, bukan hanya sebagai dilagu-lagukan atau dibaca dengan merdu dan melengking-lengking suaranya dengan berbagai nada tentunya. Karena apa gunanya apabila kita tidak mengamalkannya? Dan salah satu metode terpenting, metode yang paling bagus di dalam mempelajari cara sukses untuk menggapai sesuatu itu adalah dengan kisah-kisah para sukseser. Kisah-kisah orang yang telah sukses di dalam menggapai derajat tersebut, di dalam mencapai kesuksesan. Imam Abu Hanifah itu pernah berkata, membaca kisah perjalanan hidup orang-orang hebat itu lebih aku sukai daripada mempelajari sebagian besar ilmu fikih. Tentu dengan membaca perjalanan ulama dahulu dalam membaca Al-Quran, maka jelas kita akan semangat belajar Al-Quran. Dikarenakan, kenapa Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan demikian? Dikarenakan di dalam perjalanan hidup orang-orang hebat ini akan lebih banyak kita jumpai ilmu-ilmu fikih yang secara real. Bukan hanya teori belaka, hadirin. Dan insya Allah di beberapa kesempatan kali ini kita tidak langsung masuk ke tokoh-tokohnya, akan tetapi kita terlebih dahulu membahas beberapa muqaddimah atau pendahuluan. Karena sebagaimana adab dalam membaca suatu kitab, membaca muqaddimah atau pendahuluan itu adalah salah satu unsur yang sangat penting di dalam mencapai atau memperoleh isi buku atau isi dari kitab yang dimaksud. Dan biasanya di dalam muqaddimah itu penulis menjelaskan apa sih inti atau maksud dari buku ini dituliskan. Sedangkan isi-isinya ini belakang-belakangnya biasanya sebagai penjelas, sebagai pendukung dari materi yang disampaikan atau materi inti yang disampaikan di buku itu. Baik. Insyaallah kita mulai masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu di bab menghafal dan murajaah Al-Quran. Insyaallah di bab menghafal dan murajaah Al-Quran. Hadirin, salah satu rahmat dan anugerah dari Allah atas umat ini itu adalah dengan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai nasihat, sebagai peringatan, sebagai rahmat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus yang telah disebutkan tadi. Ya, yang selain sebagai obat juga sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16 kalau nggak salah, yang bunyinya yang menerangkan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya wahai ahli kitab,
Ya, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Ya, jadi dibongkar ini sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibongkar bagaimana kelicikan dan kejahatan ahli kitab yang telah menyembunyikan isi dari kitabnya. Lalu lanjut Allah di dalam Quran tersebut, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Lalu di ayat 16, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Dan di antara cara terbaik agar orang soleh dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya itu adalah dengan cara menghafalkan Al-Quran dan juga memurajaah atau mengulang-ulang hafalan tersebut, karena dikhawatirkan akan hilang atau lupa. Maka gak heran karena menghafal Al-Quran itu merupakan salah satu nikmat, ya. Apabila kita sudah mengerti, sudah merasa dekat dengan Al-Quran, ya, sudah merasa klop dengan Al-Quran, maka menghafal, murajaah itu adalah suatu nikmat, bukan lagi sebagai beban. Bukan lagi sebagai beban, ya. Nikmat di situ. Hati kita merasakan kenikmatan di situ, ketenangan di situ, ya. Bahkan rindu apabila tidak bertemu dengan atau tidak melantunkan Al-Quran bareng sehari. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, sesungguhnya orang yang tidak terdapat Al-Quran di dalam hatinya, maka orang itu laksana rumah yang kosong, kata Rasulullah. Kemudian diriwayatkan pula dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi SAW, beliau bersabda, di akhirat nanti akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, bacalah, naiklah dan tilawahkanlah sebagaimana kamu tilawahkan sewaktu di dunia, karena tempatmu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kamu baca. Ya, diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan hadis ini tergolong hadis hasan sahih. Ya. Maka oleh karena itu kaum salaf, yaitu generasi Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW sendiri juga termasuk generasi para sahabat, tabi'in, dan tabi'un tabi'in, ya, itu salaf, ulama-ulama terdahulu, itu nggak hanya memberi perhatian kepada Al-Quran dengan cara baca aja, ya, akan tetapi mereka juga berlomba-lomba untuk menghafalkannya, menekuninya, dan menguasainya sejak masa kecil, dalam masa kanak-kanak. Sebab menghafal itu apabila masih dalam usia yang dini, masih usia belia, itu jelas lebih mudah dan lebih kuat dalam ingatan. Jadi memang tahap pembelajaran Al-Quran itu, ya, dimulai dari kecil itu adalah hafalan. Ya, hafalan sembari ditalkin bagaimana cara membaca yang benar, ya, kemudian dibimbing untuk dihafalkan. Dihafalkan. Kemudian beranjak dewasa, pemikirannya sudah mulai berkembang, maka diajarkan sedikit demi sedikit isi atau makna dari kandungan Al-Quran tersebut. Tujuannya apa? Supaya bisa diamalkan. Sehingga tujuan akhirnya apa? Menjadikan Al-Quran sebagai sajiyah, menjadikan Al-Quran sebagai tabiat, sebagai kebiasaan, sebagai pribadi. Makanya Rasulullah SAW itu akhlaknya itu pas ketika ditanya, Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabat bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka dijawab akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Ini finishnya. Ini garis finish yang Allah Subhanahu wa taala minta, harapkan
ya inginkan atas manusia terhadap Al-Quran. Bukan hanya sekedar jago baca, bukan hanya sekedar merdu, bukan hanya sekedar mampu melakukan Al-Quran sehingga yang mendengarkan itu bisa nangis-nangis untuk mendengarkannya, bisa sedih untuk mendengarkannya, bisa terketuk untuk mendengarkannya, ya, bisa tersapa hidayah dalam mendengarkannya. Walaupun ini juga penting, tapi tujuan utama Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Supaya manusia bisa menjadikan Al-Quran sebagai kepribadian mereka. Itu saudara-saudara, inti dari diturunkannya Al-Quran. Terkait hafalan, itu ada sejumlah ulama yang terkenal dengan kekuatan hafalannya. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Mufassir Qatadah bin Di'amah As-Sadus. Jadi ada cerita tentang beliau, suatu saat ia pernah berkata kepada Sa'id bin Al-Musayyib, ya, Sa'id bin Al-Musayyib, ambillah mushaf dan perhatikan hafalanku, kata Qatadah. Lalu ia pun mulai melantunkan surat Al-Baqarah hingga selesai tanpa kesalahan sedikit pun. Lalu ia berkata, wahai Abu Nadhr. Ya, Abu Nadhr ini julukannya atau kunyahnya Sa'id bin Al-Musayyib. Ya, wahai Abu Nadhr. Ya, Abu Nadhr, apakah bacaanku sudah benar? Maka Sa'id menjawab, ya, sudah benar. Lalu Qatadah berkata lagi, ketahuilah bahwa buku hadis Jabir lebih aku hafal daripada surah Al-Baqarah tadi, padahal aku hanya mendengarnya satu kali. Luar biasa, ngeri ya. Hafalan para ulama terdahulu itu ngeri, luar biasa. Dan Qatadah juga pernah bercerita tentang dirinya sendiri, dan ini bukan termasuk bagian dari kesombongan ya, melainkan ini diharapkan untuk dapat diambil hikmah, ya, dapat diambil ibroh, dapat diambil pelajaran di dalam kisah mereka. Ya, kata Qatadah, apapun yang terdengar oleh kedua telingaku ini, maka pasti langsung tersimpan di dalam hatiku. Dan terkait hal ini, Bakar bin Abdullah Al-Muzani pernah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui siapa orang yang paling hafal Al-Quran pada zaman ini, maka orang itu adalah Qatadah. Tidak ada orang lain yang kami tahu lebih hafal melebihi dirinya. Luar biasa dirinya. Muhammad bin Sirin, masyhur ini, ulama masyhur, juga pernah berkata, Qatadah itu adalah orang yang paling hafal Al-Quran, atau salah satu di antara orang yang paling hafal Al-Quran. Luar biasa. Ini testimoni dari ulama-ulama. Testimoni tentang ulama juga dari ulama. Karena yang bisa menilai kualitas pribadi seseorang itu adalah ahlinya. Yang bisa menilai kualitas seorang dokternya adalah dokter. Yang bisa menilai kualitas seorang guru ya guru. Yang bisa menilai kehebatan seorang pilot ya juga pilot. Kenapa? Karena tahu apa yang dinilai, terus bagaimana parameter dikatakan ia sukses atau ia hebat. Begitu juga ulama, yang bisa menilai kehebatan ulama adalah ulama. Namun kebalik sekarang, di zaman sekarang beda. Ya. Ustadz bukan, ulama apalagi, belajar ngaji juga baru, dan itu juga pilih-pilih cuma bab poligami sama muamalah aja. Giliran ngaji-ngaji dasar, ngaji Quran, cara baca Quran atau ngaji bahasa Arab, nahwu sharaf, kabur. Ya, sudah berani menilai ustadz, sudah berani menilai gurunya. Ini kurang sunnah, ini kurang dalilnya, ini kurang hebat, ini kurang itu. Seakan-akan dia lebih ahli. Dan ini bukan adab, hadirin. Ini bukan adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, tercela ini. Dan sebaiknya kita
hindari sifat-sifat yang seperti ini. Allah musta'an. Selain Qatadah, ada lagi ulama-ulama lain yang terkenal dengan kekuatan hafalannya, seperti Sulaiman bin Mihran al-A'mash. Abu Bakar Syu'bah bin Ayyash itu pernah berkata, suatu kali Al-A'mash ini memperdengarkan hafalan Qur'annya. Lalu orang-orang memeriksa hafalannya itu dengan mushaf, dan ternyata tidak ada satu huruf pun yang salah dari hafalannya. Wah, luar biasa hadirin. Sufyan bin Uyainah, ya, Sufyan bin Uyainah juga masyhur di sini, ya, pernah berkata, memberikan testimoni tentang Al-A'mash. Kata Sufyan, Al-A'mash adalah orang yang paling hafal kitab suci Al-Quran, paling hafal hadis Nabi, dan paling mengerti tentang ilmu warisan. Luar biasa hadirin. Dan orang seperti ini nih hadirin, biasanya mereka nggak mau dipanggil ulama, mereka nggak mau diagung-agungkan, dielu-elukan, ya, mereka nggak mau. Beda dengan fenomena zaman sekarang, di mana orang yang nggak tahu apa-apa tapi maunya dipandang. Wallahu musta'an. Ada juga ulama lain yang kuat hafalannya, seperti Abu Sahal Ahmad Al-Qattan. Sebagaimana dikatakan Abu Abdullah bin Bishr Al-Qattan, aku nggak pernah mengenal seorang yang lebih baik melantunkan hafalannya di bagian apapun dari Al-Quran melebihi Abu Sahal bin Ziyad. Ia adalah tetangga kami. Ia selalu mengerjakan sholat malam dan membaca Al-Quran. Dikarenakan seringnya ia mengulang hafalannya, maka saat murojaah pun ia sudah seperti melihat Al-Quran di depan matanya. Ia dapat menyebutkan ayat apa saja yang diinginkan tanpa kesulitan sedikit pun. Masya Allah, luar biasa deh. Sampai tetangganya tahu bagaimana kebiasaan dia. Coba bandingkan dengan kita. Kalau misalkan kita minta testimoni dari tetangga, apa kata tetangga? Dia mau orangnya kebiasaan, parkirnya taruhnya sembarangan, motornya wah begini, sombong, ke warung depan aja naik motor. Wah, beda dengan tetangga zaman dulu, tetangga para ulama, ya, memberikan testimoni apa? Memberikan testimoni hafalannya bagus, murojaahnya luar biasa, seakan-akan dia murojaah seperti melihat Al-Quran di depan matanya. Wah, luar biasa. Ini kekuatan hafalan para ulama yang disebutkan tadi itu tidak lain karena anugerah, karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketekunannya untuk terus murojaah dan mengulang-ulang hafalannya. Ini nggak didapat dengan instan, selain tentunya menjauhi maksiat, ya, karena maksiat juga menghalangi hidayah, menghalangi masuknya ilmu, ya, menghalangi lekatnya hafalan Quran, ya. Tapi yang paling penting yang perlu digarisbawahi, saksi bahasan kita di sini adalah ketekunan untuk terus murojaah dan mengulang-ulang hafalannya. Ustaz, tapi kan saya sibuk, Ustaz. Saya cari nafkah, saya kerja dari pagi pulang sore untuk cari makan keluarga. Sekarang kita balik pertanyaannya, apakah ulama zaman dulu tidak punya keluarga? Apakah ulama zaman dulu itu, ulama salaf tidak menikah, tidak punya anak, tidak punya kesibukan? Apakah mereka mengharap hujan emas atau hujan uang turun dari langit? Enggak hadirin. Mereka kerja, ya. Mereka punya anak, mereka punya istri, mereka punya keluarga, tanggungan yang harus mereka nafkahi. Tapi luar biasa, tetap yang namanya murojaah itu mereka pegang sampai mati hadirin, sampai mati. Coba sekarang kita lihat halakoh Quran manapun, baik yang online maupun yang online, yang offline. Coba awal-awal belajar semangat, sampai penuh kalau misalkan yang offline, atau yang online sampai grupnya penuh, semangat, setoran sampai padat, sampai pengujinya sibuk, sampai pengujinya tidak sempat makan untuk mengoreksi hafalannya. Tapi setelah itu coba mulai berhilang, mulai berguguran, hilang-hilangan,
Ya. Yang tadinya 30 jadi 20, 20 jadi 10, 10 jadi 5, 5 jadi 3 terakhirnya. Sama yang juga online juga sama seperti itu yang saya alami ya. Yang saya alami, saya punya uh, halaqah online ya. Itu dari 10 atau 11 murid siswa yang nyetor hanya 4, hanya 5 yang istiqomah. Sisanya alasannya apa? Kerja Ustaz, susah bagi waktu Ustaz, sudah belajar yang lain Ustaz. Ya, Allah musta'an. Lalu kita berharap ingin menjadi ahlul Quran, saudara. La haula wala quwata illa billah. Di mana kita dibandingkan para salaf? Di mana kita dibandingkan ulama-ulama salaf terdahulu? Lihat mereka. Contoh mereka, hadirin. Contoh. Karena tanpa ketekunan, karena tanpa komitmen, belajar nggak akan sukses. Tidak akan sukses. Hanya sampai pertengahan, atau sepertiga jalan, atau seperempat jalan. Dan ilmu apabila didapat tidak tuntas, ini bahaya. Ini bahaya. Ya. Misalkan ada seorang dokter bedah. Ya. Misalkan masa studi atau masa kuliah 6 tahun. Ya. 6 tahun finish semuanya selesai. Kemudian ternyata karena beberapa halangan, ya, apapun uzurnya itu, dia salahnya sampai tahun ketiga. Kemudian dia buka praktek. Kira-kira jika orang tua kita sakit penyakit dalam, apakah kita rela bawa ke dokter bedah tersebut? Hah? Berani nggak kira-kira? Nggak berani. Dan ini banyak di dunia ilmu agama, banyak di dunia ilmu agama. Yang belajarnya belum tuntas, yang belajarnya belum fasih, yang belajarnya belum khatam, kemudian menyebarkan, kemudian buka praktek pengajaran, minimal ngajarin anaknya. Ingat hadirin, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kesesatan atau suatu kesalahan, maka baginya dosa, ya, dosa sebagaimana dosa orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Itu konsekuensinya berat, hadirin. Maka penting sekali itu belajar, ya, itu sampai selesai. Pertahankan komitmen sampai selesai. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya ayat apa, wahyu apa yang paling berat diterima, Rasulullah SAW menjawab tentang istiqomah. Karena memang berat. Buktinya apa? Banyak yang gugur sekarang. Bukan ayat tentang puasa. Kalau ayat tentang puasa, coba dari ratusan juta umat manusia yang beragama Islam di seluruh dunia, paling hanya berapa yang gugur gak puasa? Gak sampai setengahnya. Gak sampai setengahnya. Tentang sholat juga gak seperti gak meninggalkan sholat. Yang meninggalkan sholat gak sampai setengah atau 50% dalam suatu negara. Kecuali negara kafir, ya. Kecuali negara kafir. Tapi bagi negara-negara yang mayoritas Islam seperti Indonesia atau Saudi atau negara Timur Tengah lainnya, nah, itu bisa dihitung tidak sampai setengah atau separuhnya orang yang meninggalkan sholat wajib. Tapi keistiqomahan enggak, dia. Beda dengan keistiqomahan. Keistiqomahan itu berat. Istiqomah itu sangat-sangat berat. Sampai apa? Sampai Rasulullah SAW memutih. Rambutnya beruban dikarenakan apa? Dikarenakan menerima ayat atau wahyu tentang keistiqomahan. Berat, hadirin. Tapi ini kuncinya. Ini kunci sukses. Gak ada penduduk surga yang tidak memiliki keistiqomahan. Gak ada penduduk surga yang tidak memiliki keistiqomahan. Semua penghuni surga pada akhirnya nanti memiliki keistiqomahan. Minimal apa? Minimal ia istiqomah memegang kalimat La ilaha illallah.
Memang istiqomah itu berat hadirin. Istiqomah itu berat. Dan jangan sampai kita mampir ke neraka. Jangan ada anggapan gak apa-apa mampir ke neraka dan nanti ke surga. Paling dicuci berapa tahun di neraka. Ya Allah hadirin, ini perkataan Allah, ini perkataan yang sangat bodoh. Ini perkataan yang sangat-sangat jahil, sangat-sangat tidak berilmu. Kita tidak mampu menahan 1 menit aja api dunia, kita nantangin api neraka. Allah la quwata illa billah. Luar biasa. Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai itu pernah mengatakan, Malik bin Dinar itu adalah salah seorang yang paling hafal Quran. Ia membacakan kepada kami setiap harinya 1 juz hingga selesai. Apabila ada 1 huruf saja yang salah, maka ia akan berkata, itu dikarenakan dosa yang aku perbuat. Karena Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Luar biasa, diakui dosanya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa menjauhi maksiat juga adalah salah satu faktor penentu kesuksesan seorang penuntut ilmu. Nggak bisa habis ngaji terus buat maksiat, bohong, dusta, adu domba, gibah, syirik, judi, zina, dan lain sebagainya. Nggak bisa. Sombong, nggak bisa. Sombong termasuk maksiat ya. Habis ngaji merasa dirinya paling suci. Nah ini nggak bisa. Kalau ngelihat, kalau ngelihat orang nih, wah ini belum jangan belum tilawah hari ini, nggak bisa seperti itu. Itu maksiat hadirin, maksiat, dan itu akan mengurangi atau menghalangi masuknya ilmu ke dalam dada kita. Allahu a'lam. Imam Al-Ghazali ini terkenal sekali, Imam Al-Ghazali ya. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu pernah menyebutkan bahwa sebagian besar sahabat Nabi itu lebih banyak membaca dari mushaf, dan mereka merasa tidak nyaman bila 1 hari saja tidak melihat Al-Quran. Dan perlu diketahui bahwa banyak sekali ya sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran, tapi tetap mereka memegang Quran, tetap mereka menyentuh Quran, dan mereka merasa nggak nyaman kalau sehari aja mereka nggak melihat Al-Quran. Ibnu Abi Daud juga meriwayatkan bahwa kaum salaf itu lebih banyak yang membaca Al-Quran dengan mushaf. Bahkan aku tidak melihat adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Dan ini menjadi dasar ya, menjadi dasar bahwa lebih utama mana, membaca Al-Quran dengan hafalan atau dengan mushaf. Maka jawabannya adalah dengan mushaf. Walaupun kita hafal, maka anjuran ini adalah salah satu anjuran untuk senantiasa kita membawa mushaf. Ya, senantiasa kita membawa mushaf. Di zaman sekarang mushaf udah ada di Android, di HP, ya, di gadget kan. Lalu ada pertanyaan, lebih afdal mana, mushaf yang di gadget ya, aplikasi Quran, atau dengan mushaf buku biasa? Jawabannya adalah mushaf yang biasa. Ya, mushaf yang biasa. Allah a'lam. Abu Dawud dan At-Tirmidzi itu meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, diperlihatkan kepadaku itu saat Mi'raj ya, saat peristiwa Isra Mi'raj itu, berbagai pahala umatku, kata Rasulullah, hingga kotoran dan debu yang dibersihkan seseorang di dalam masjid. Ya, ini Allah Maha Adil, luar biasa ya. Dan diperlihatkan pula kepadaku dosa-dosa umatku. Tetapi sayangnya dosa terbesar yang aku lihat adalah dosa seseorang yang sudah hafal 1 ayat atau 1 surat dari Al-Quran, namun kemudian ia melupakannya karena tidak diulang-ulang. Luar biasa. Ini saya yakin baru tahu sekarang ini. Banyak yang baru tahu sekarang pada saat dibacakan atau ada kajian kitab ini, mungkin baru tahu. Dan ini hadis
Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ya. Oleh karena itulah kemudian datang perintah agar hafalan Quran itu harus terus dimurajaah agar tidak lupa. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ya radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, dan ini kalau masuk kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berarti derajatnya sahih. Karena Sahih Bukhari itu dikatakan oleh para ulama, ya sebagian besar para ulama mayoritas setuju bahwa kitab tersahih, ya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah urutannya yaitu Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Jadi bukan kitab sembarangan. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, betapa meruginya seseorang jika sampai berkata aku lupa akan ayat ini dan ini, padahal harusnya ia katakan terlupakan. Dan agar tidak terjadi seperti itu, murojaahkanlah hafalan kalian. Murojaahkanlah hafalan kalian. Karena ayat Al-Quran itu lebih mudah hilang dari dalam kalbu manusia dibandingkan hewan ternak yang diikat dengan tali. Sebentar lagi ya, dikit lagi ya, insyaallah. Kemudian diriwayatkan pula dari Abu Musa dari Nabi SAW, beliau berkata, murojaahkanlah hafalan kalian, karena demi Tuhan yang menggenggam jiwaku, hafalan Quran itu lebih mudah hilang daripada unta yang diikat dengan tali. Hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Dan adapun perumpamaan hilangnya hafalan Al-Quran dari seseorang dengan pemilik unta yang lepas dari ikatannya, nah ini juga banyak dijelaskan oleh ulama-ulama lainnya seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar yang menuturkan mengulang-ulang bacaan Al-Quran dipersamakan dengan ikatan tali pada seekor unta yang dikhawatirkan akan melarikan diri. Sebab memang hafalan itu sebenarnya masih ada, seperti halnya unta masih ada, ya. Jadi kalau misalkan kita ngikat unta, ya, terus ikatannya lepas, untanya hilang nggak? Hilang, tapi tetap ada nggak? Ada. Kalau dicari ada, cuman ini hanya kabur, hanya hilang, ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar melanjutkan, jika hafalan itu terus diulang, maka seperti unta yang diikat dengan kuat. Namun jika tidak diulang, maka seperti unta yang tidak diikat dengan tali. Kabur, jadi jelas ya. Hafalan dan untanya masih sama-sama ada, namun tidak dimilikinya lagi. Adapun pengkhususan unta dalam hadis ini dikarenakan hewan tersebut memang paling mudah lari, ya, dan jika sudah terlepas maka sulit dapatnya. Karena apa? Susah. Ditambah lagi banyak orang yang memiliki unta, ya. Dan kalau misalkan kita masuk ke dalam suatu peternakan unta terus main colong ambil ngakuin itu unta, pasti jelas akan diusut oleh yang punya. Nggak mungkin semudah itu, ya. Nggak mungkin semudah itu. Ibnu Battal mengatakan hadis di atas berkesesuaian dengan dua ayat Al-Quran, ya, di dalam Quran surat Muzammil ayat 5. Quran surat Muzammil ayat 5 itu ada di Muzammil itu ada di juz 29. Setelah surat Al-Mudaththir. Kalau saya nggak salah. Sebelum surat setelah surat Al-Mudaththir. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Ya. Itu ayat ke-5. Artinya sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Ya. Di sini diibaratkan sebagai perkataan yang berat. Dan firman Allah di dalam Quran surah Al-Qamar ayat 17 yang artinya dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, maka apabila orang tersebut terus mengulang-ulang hafalannya, maka ia akan dimudahkan untuk menjaga hafalannya. Tapi kalau misalkan ia tidak mau mengulang-ulang, maka hilang. Maka hilang. Dan ini masih apa yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Ya. Kitab yang terkenal itu. Wallahu a'lam. Sebenarnya materinya masih cukup panjang. Tapi dikarenakan sudah masuk waktu Isya, kita persingkat sedikit lagi untuk ngabisin satu bab ini. Imam Al-Qurtubi mengatakan, barang siapa yang sudah hafal Al-Quran, baik seluruhnya atau sebagiannya, maka derajatnya tentu lebih tinggi dibandingkan orang yang belum hafal sama sekali. Ya.
Jika orang yang sudah mencapai derajat keagamaan yang tinggi lalu ia melepaskannya, maka pantas kiranya ia mendapat kecaman dan bahkan hukuman. Sebab dengan tidak melakukan murojaah terhadap hafalannya, berarti ia kembali kepada kebodohan. Dan kembali pada kebodohan setelah berilmu adalah suatu hal yang tak patut. Allah musta'an. Sebab seorang ulama tabi'in yang zuhud, dan ini terkenal, Ibrahim bin Adham, itu pernah berkata begini. Hati itu akan tertutup dengan 3 hal, yaitu kebahagiaan, kesedihan, dan kegembiraan. Jika Anda merasa bahagia dengan apa yang ada, maka ada seorang yang kikir. Dan orang yang kikir itu akan terhalang pintu pahalanya. Nah, jika Anda merasa sedih dengan apa yang hilang, maka Anda itu adalah seorang yang emosional. Dan orang yang emosional itu akan mendapat siksa. Dan jika Anda merasa gembira dengan adanya pujian, maka Anda seorang yang angkuh. Dan orang yang angkuh itu akan terhapus amalannya. Seorang ulama tabi'in yang masyhur, Abdullah bin Al-Mubarak bin Mubarak, pernah mengatakan, jika seandainya seorang menghindari 100 hal atas dasar ketakwaannya, namun ia tidak bisa menjaga diri dari 1 hal saja, itu baik yang syubhat ataupun yang terlarang, maka ia tidak bisa disebut sebagai seorang yang wara'. Wara' itu soleh atau yang bertakwa ya. Dan jika seandainya seorang memiliki 1 faktor kebodohan, maka ia sudah bisa disebut sebagai orang bodoh. Bukankah kamu tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan Nabi Nuh alaihissalam, yang artinya, dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Quran Surat Hud ayat 45 ya. Namun Allah berfirman kepada Nabi Nuh di ayat berikutnya, "Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Di Hud ayat 46. Ya, ini tatkala kejadian waktu Nuh ya, kaum Nuhnya itu ditenggelamkan oleh banjir ya, dan salah seorang anak Nabi Nuh alaihissalam ini termasuk orang yang durhaka dan dia juga ditenggelamkan. Al-Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan, biasakanlah diri kalian untuk membaca Al-Quran dan ikutilah segala contoh yang terdapat di dalamnya. Jadikanlah diri kalian di antara orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir secara mendalam. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada seorang hamba yang senantiasa menerapkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Jika ada perbuatannya yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, maka ia akan bersyukur dan memohon untuk tetap seperti itu atau lebih. Dan jika ada perbuatannya yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka ia akan menyesal dan bertekad untuk mengubahnya dengan segera. Luar biasa diri. Bukan main generasi salaf itu. Makanya pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan generasi yang terbaik itu adalah generasi terdahulu, generasi pertama. Kemudian setelahnya. Luar biasa. Bukan tanpa dasar, bukan tanpa bukti. Dan semua yang dikatakan, yang disampaikan tadi adalah bukti kenapa mereka pantas disebut sebagai generasi yang terbaik. Luar biasa. Dan saya yakin dari hadirin yang hadir, dari hadirin yang menyimak ini juga banyak dalil-dalil yang baru tahu setelah disampaikan atau sesi kajian kali ini. Oh begitu. Termasuk tadi besarnya dosa orang yang hilang hafalannya. Ya, luar biasa. Maka dari itu, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita bisa mengamalkannya serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Allahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan keturunan kita sebagai ahlul Quran dan bukan hanya sebagai pembaca saja. Ya, karena Quran tidak seperti koran.
Quran dibaca kemudian ditaruh tanpa perlu diamalkan. Tapi Al-Quran ada konsekuensinya. Allahu a'lam. Mungkin itu saja dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.